ya kan? Bahwa perkawinan itu adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Apa akibat hukum dari suatu perkawinan? Yang pertama, berakibat kepada laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Setelah adanya perkawinan, maka lahirlah hak dan kewajiban. Yang kedua, akibat perkawinan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dan akibat perkawinan terhadap harta-harta di dalam perkawinan. Ini yang akan kita bicarakan. Ternyata harta ini merupakan hal yang penting. Sebenarnya ketika perkawinan itu biasa-biasa saja, tidak menimbulkan masalah, langgeng-langgeng saja, kita jarang membicarakan harta. Hartamu, hartaku, hartaku, hartamu. Harta bawaan pun kadang, harta bawaan kita juga merupakan harta suami. Tetapi manakala terjadi pil perempuan idaman lain atau lelaki idaman lain, mulailah orang membincangkan tentang harta. Tetapi umumnya putusnya perkawinan, satu karena kematian, dua karena perceraian, dan tiga karena putusan pengadilan. Sering gugatan perceraian itu tunggal sendiri, tidak digabungkan dengan gugatan tentang harta. Kenapa? Ini kalau adik-adik ada yang advokat atau pengacara, pasti tahu. Tidak digabungkan gugatan perceraian dengan gugatan mengenai harta-harta di dalam perkawinan. Karena saking repot dan rumitnya masalah harta. Dikhawatirkan perceraian itu tidak putus-putus. Jadi selesaikan dulu kasus perceraiannya. Setelah selesai, baru gugat tentang harta. Apabila seseorang melakukan perkawinan, maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap kekayaan terhadap orang-orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Masih terdapat pluralisme hukum yang mengatur harta perkawinan. Jadi sama dengan perkawinan itu sendiri. Harta perkawinan juga pluralisme. Kenapa? Karena mengenai harta perkawinan juga diatur oleh hukum perdata, hukum Islam, hukum adat, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apa sebenarnya pengertian harta perkawinan menurut para ahli? Kalian bisa membaca buku saya mengenai eh, hukum keluarga dan harta-harta di dalam perkawinan. Perkawinan itu, kecuali seperti dijelaskan di muka, mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Berpokok tujuan juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam suatu perikatan kekeluargaan. Jadi, harta itu begitu pentingnya. Harta itu untuk menjadi modal, menjadi alat, menjadi benda di dalam perkawinan atau di dalam kelangsungan perkawinan itu. Sedangkan menurut Profesor Hilman Hadikusuma, yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta
yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya ini dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan. Jadi kalau menurut Hilman Hadikusumo, semua harta, baik harta bawaan atau harta asal, dan juga harta bersama itu merupakan harta perkawinan. Sedangkan menurut J. Satrio, ahli hukum di bidang perdata, hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan. Hukum harta perkawinan merupakan terjemahan dari kata Hyolek Perporkereh. Sedangkan hukum harta benda perkawinan adalah terjemahan dari kata Hyolek Hyuderenreh. Sedangkan di dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan hanya 3 pasal ya. Pasal 35, 36, nanti dibuka 37. Yang mengatur tentang harta-harta di dalam perkawinan. Padahal masalah harta perkawinan ini yang paling muncul di dalam masalah perkawinan. Para orang tua sejak nenek moyang atau leluhur kita mempunyai semboyan mencari nafkah untuk anak cucu. Artinya semboyan itu adalah bahwa para leluhur tidak hanya sekedar melahirkan anak cucu, setelah itu anak cucu dibiarkan kelaparan. Tapi kita mencari harta untuk anak cucu. Apa sebenarnya harta bersama menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan? Nanti kalian lihat di pasal 35. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Jadi tidak peduli siapa yang cari, siapa yang memperoleh harta itu tetap menjadi harta bersama atau harta gonogini. Jadi kalau suami saya seorang pengusaha kaya raya, saya kerjanya medicure, pedicure, salon, arisan, ikut-ikut ibu sosialita. Tapi ketika putus perkawinan itu, harta harus dibagi 2. Walaupun bukan saya yang cari. Ya, tidak peduli apakah suami yang mencari ataukah istri. Itu yang disebut dengan harta gonogini. Demikian juga kalau di suatu kampung, ya, misal dia kawin dengan marga ginting, dia PNS, pulang kerja, dia pergi juga ke ladang. Sementara suaminya hanya duduk di kedai kopi, main kartu. Kartu apa itu? Joker karung. Tapi ketika putus perkawinan, harta tetap dibagi 2. Meskipun hanya Diara yang bekerja. Suami cuma ongkang-ongkang kaki. Kecuali ada perjanjian perkawinan. Kalau ada perjanjian perkawinan, kita pertama sekali fokus kepada perjanjian perkawinannya. Apa yang mereka atur di dalam perjanjian
perkawinan itu. Itu yang dimaksud dengan harta bersama atau harta gonogini. Sedangkan yang kedua adalah harta asal atau harta bawaan. Itu adalah harta yang dibawa ke dalam perkawinannya. Jadi sebelum kawin, dia punya deposit 200 juta. Itu juga merupakan harta bawaan atau harta asal. Bagaimana prinsip harta bawaan ini? Harta bawaan ini akan mengikut kemanapun pemiliknya berada. Jadi, uang yang 200 juta tadi, apabila si pemilik harta meninggal, maka harta itu akan jatuh kepada ahli warisnya. Tetapi kalau di dalam rumah tangga itu belum mempunyai keturunan, dan dia meninggalkan harta bawaan yang 200 juta tadi, maka harta itu akan kembali kepada kerabatnya. Karena dia belum punya ahli waris. Jadi pasangan hidup tidak berhak atas harta bawaan ini dari mana saja asalnya. Bisa dari warisan, wasiat, hadiah yang ditujukan kepada kita sendiri. Jadi suami pun ketika kita ulang tahun atau ulang tahun perkawinan memberi hadiah sebuah mobil pada kita, mobil itu bukan harta bersama, tapi itu harta bawaan. Pertanyaannya, kalau harta bawaan itu jadi prinsip harta bawaan itu, kalau harta bawaan itu misalnya sebidang tanah, katakanlah 100 hektar harta bawaan. Tetapi setelah kawin diusahakan suaminya untuk berladang sawit. Apakah itu juga tetap menjadi harta bawaan? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan harta bawaan itu sampai kapanpun diubah, dia tetap menjadi harta bawaan. Tetapi itu tidak adil, kata pendapat yang lain. Majelis hakim harus bisa menghitung dari sejak mana merupakan harta bawaan dan sejak kapan menjadi harta bersama. Jadi tanah yang 100 hektar menjadi harta bawaan, tetapi tanaman sawit yang sudah dikelola bersama oleh suami istri merupakan harta bersama. Sampai 6 slide ini saya pikir kita perlu membuka diskusi ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dengan Izin menyebutkan nama dan izin Prof, saya bukan bertanya Prof, cuman karena Zoom kita yang gratis Prof, mana tahu tiba-tiba mati nanti kembali lagi Prof. oh jadi kita tetap klik link yang sama. Iya Prof. Kenapa yang enggak yang Pak yang premium Ibu Pendeta? Enggak punya Kak Tiara Prof, aku kebetulan karena tadi diangkut Prof. Oke lah, oke. Jadi kalau mati ya udah kita pasrah lah. Kemudian kita klik lagi nomor yang sama ya. Iya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dengan menyebutkan nama. Tapi kelas ini juga Ibu wajibkan mengisi presensi di kelas 1 USU. Ya Vera, seperti biasa. Dan Vera juga
tolong kasih catatan sama Ibu. Kalau ada mahasiswa yang izin misalnya. Izin karena saya mengalua katanya. Apa buktinya? Sakit. Ada surat keterangan dari dokter. Itu saja. Ibu nanti akan mengisi di presensi satu dosen. Mahasiswa yang alfa, yang izin, dan yang sakit. Baik, silakan. Silakan, Franz Edison, Xiaombing. Ada 17 orang ini loh. Dibukalah kameranya. Muhammad Firdaus. Tadi Ibu panggil Muhammad Firdaus ini. Ternyata hadir. Iros Merti Nelvinai Baho. Ada Vera? Belum masuk, Bu. Belum masuk. Kita mau keluar 5 menit, dia baru masuk. Maya juga. William Dwi Kurniawan Parulian Marbun. Belum masuk juga, Vera. Belum juga, Ibu. Irfan Augustin. Irfan Augustin. Belum masuk juga, Ibu. Ya.